Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 hingga tanggal 15 Agustus tahun 1962. Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat. Kala itu, Belanda enggan membicarakan perihal masalah Irian Barat tersebut. Akhirnya, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat Trikora. Isi dari Trikora adalah, gagalkan pembentukan negara Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sejak tahun 1949, Indonesia dan Belanda telah terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat. Masalah ini dilatar belakangi dengan Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah Irian Barat bersama Indonesia. Melalui keputusan konferensi meja bundar KMB pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 September tahun 1949, kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda tetap enggan untuk membicarakan masalah tersebut. Karena masalah masih terus berlangsung, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora. Terbentuknya Trikora menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Menjelang pertempuran dengan Belanda, Indonesia segera mencari bantuan senjata dari luar negeri. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, Desember tahun 1960, Jenderal Ah Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet. Ia berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet sebesar 2,5 miliar. Tentang Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret Yogyakarta. Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Brandenburg, yaitu tepat di depan kantor pos besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Terbentuknya Trikora menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Menjelang pertempuran dengan Belanda, Indonesia segera mencari bantuan senjata dari luar negeri. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, Desember tahun 1960, Jenderal Ah Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet. Ia berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet sebesar 2,5 miliar. Setelah pembelian ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Untuk mencapai keunggulan udara, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) segera memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang. Tidak hanya memperkuat pangkalan udara, Indonesia juga mendekati beberapa negara, seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis. Hal ini dilakukan agar negara-negara tersebut tidak memberikan dukungan kepada Belanda saat pertempuran terjadi. Lalu, tahun 1961, dalam sidang umum PBB, Sekjen PBB UTAN, meminta Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat, untuk mengajukan usul terkait masalah Irian Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Indonesia telah siap merebut Irian Barat pada tanggal 2 Januari tahun 1962 dengan melakukan terjun payung dan pendaratan gerilyawan Angkatan Laut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konfrontasi diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dengan Belanda. Operasi Trikora berjalan dalam 3 tahap, yaitu penyusupan, eksploitasi, konsolidasi. Ketiga tahap tersebut berada di bawah perlindungan Angkatan Udara Indonesia. Rencana pertama dengan menyerukan penyisipan kelompok kecil pasukan Indonesia melalui laut dan udara. Operasi Trikora, upaya Indonesia merebut Irian Barat. Tentang Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret Yogyakarta.
Monumen serangan umum tanggal 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Vredenburg, yaitu tepat di depan kantor pos besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Pertempuran, Indonesia telah siap merebut Irian Barat pada tanggal 2 Januari tahun 1962 dengan melakukan terjun payung dan pendaratan gerilyawan Angkatan Laut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konfrontasi diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dengan Belanda. Operasi Trikora berjalan dalam 3 tahap, yaitu penyusupan, eksploitasi, konsolidasi. Ketiga tahap tersebut berada di bawah perlindungan Angkatan Udara. Kemudian, menarik pasukan Belanda untuk menjauh dari daerah-daerah, karena akan dilakukan eksploitasi untuk merebut lokasi-lokasi utama. Tahap terakhir, konsolidasi akan diperluas kendali Indonesia atas seluruh Irian Barat. Setelah itu, Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas dari Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Selain Komando Mandala, Soekarno juga mengerahkan beberapa operasi rahasia yang dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat. Pasukan yang dikirim adalah Komando Pasukan Gerak Cepat AURI, RPKAD TNI Angkatan Darat dan Kopaska TNI Angkatan Laut. Ketiga pasukan tersebut diperintahkan untuk menyelinap, melakukan sabotase, dan melancarkan perang secara gerilya. Pasukan ini diberangkatkan dari Jakarta ke Surabaya, menuju Gedung Senjata Penataran Angkatan Laut atau PAL. Akan tetapi, persediaan senjata saat itu sudah tidak lagi memadai, sehingga hanya tersisa bahan peledak yang berhasil direbut oleh pasukan khusus Indonesia. Selain itu, untuk melumpuhkan kekuatan Belanda, Angkatan Perang Republik Indonesia APRI juga mengerahkan pesawat bom nuklir Tu-16 buatan Rusia. Setelah mengalami pertempuran panjang, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, Belanda mengakui ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat. Karena tidak ingin lagi terlibat lebih jauh, pemerintah Belanda akhirnya menandatangani Perjanjian New York. Kemudian diselenggarakan Pepera Penentuan Pendapat Rakyat. Hasil Pepera disetujui pada tanggal 19 Desember tahun 1969 dan membuktikan bahwa Irian Barat bagian dari Indonesia. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Irian Barat secara resmi masuk dalam bagian dari Indonesia. Untuk memastikan lebih lanjut, sebagai bagian dari Perjanjian New York, dilakukan penentuan pendapat rakyat Pepera pada 1969.